Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, menyampaikan ambisinya untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah, sebutan bagi basis utama kekuatan PSI yang merujuk pada simbol gajah sebagai logo partai. Pernyataan tersebut disampaikan Kaesang dalam forum internal partai dan menjadi sorotan berbagai kalangan politik. Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, menilai target tersebut cukup berat untuk diwujudkan. Menurutnya, kekuatan PDI Perjuangan di Jawa Tengah sudah mengakar kuat dan tidak mudah digeser oleh partai lain, termasuk PSI. Ia menyebut wajar jika banyak pihak memandang target tersebut tidak realistis dan lebih bersifat penyemangat bagi kader PSI yang sedang mengikuti rapat koordinasi wilayah di Jawa Tengah. Adi menjelaskan bahwa secara elektoral, mengalahkan PDI Perjuangan di Jawa Tengah merupakan tantangan besar. Hal ini tercermin dari hasil pemilu legislatif 2024, di mana PDI Perjuangan tetap meraih kemenangan di wilayah tersebut. Padahal, pada saat itu Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden. Fakta ini menunjukkan bahwa dominasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah tidak sepenuhnya bergantung pada posisi Jokowi sebagai kepala negara. Menurut Adi, situasi tersebut justru menjadi pembanding penting bagi PSI. Jika dalam kondisi Jokowi masih menjadi presiden saja PDI Perjuangan tetap unggul, maka peluang PSI untuk mengalahkan partai tersebut dinilai semakin kecil ketika Jokowi sudah tidak lagi menjabat. Adi menilai keyakinan Kaesang dalam menyampaikan target tersebut tidak lepas dari faktor Jokowi. Ia menyebut adanya upaya PSI untuk mengkapitalisasi figur Jokowi yang selama ini memiliki basis dukungan kuat di Jawa Tengah. Dukungan tersebut dianggap masih cukup solid dan memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian pemilih. Namun demikian, Adi menekankan bahwa strategi mengkapitalisasi Jokowi memiliki keterbatasan. Pada pemilu 2024, strategi tersebut memang berdampak pada kontestasi Pilpres dan Pilkada, termasuk dalam melemahkan suara lawan politik tertentu. Meski begitu, strategi tersebut tidak cukup kuat untuk meruntuhkan dominasi PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif secara keseluruhan. Lebih lanjut, Adi menyebut bahwa pengaruh politik Jokowi saat ini tidak lagi sekuat ketika ia masih menjabat sebagai presiden. Menurutnya, di atas kertas, kesaktian Jokowi dalam menentukan arah politik sudah mengalami penurunan. Karena itu, masa depan PSI di Jawa Tengah sangat bergantung pada bagaimana partai tersebut mengelola dan mengkapitalisasi figur Jokowi ke depan. Adi bahkan menilai bahwa tanpa faktor Jokowi, PSI akan menghadapi tantangan besar. Ia menyebut bahwa untuk sekadar menembus posisi 4 atau 5 besar partai di Jawa Tengah pun bukan perkara mudah, apalagi untuk mengalahkan PDI Perjuangan yang selama ini menjadi kekuatan dominan. Sementara itu, PDI Perjuangan menanggapi pernyataan Kaesang tersebut dengan sikap santai. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menyatakan bahwa perjalanan menuju pemilu masih panjang dan hasil akhir akan ditentukan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hasto menegaskan bahwa fokus PDI Perjuangan saat ini bukan pada target partai lain, melainkan pada pembenahan internal. Ia menyebut partainya tengah melakukan kritik dan otokritik, memperkuat ideologi, serta meningkatkan konsolidasi organisasi di seluruh tingkatan. Selain konsolidasi internal, Hasto juga menekankan bahwa PDI Perjuangan memprioritaskan kerja-kerja kemanusiaan, termasuk penanganan bencana di sejumlah daerah, seperti di wilayah Sumatera. Menurutnya, partai bergerak maksimal membantu masyarakat tanpa melihat latar belakang pilihan politik korban. Target menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah sendiri disampaikan Kaesang saat rapat koordinasi wilayah PSI di Kota Solo. Dalam kesempatan tersebut, Kaesang menegaskan pentingnya penguatan struktur partai sebagai kunci utama kemenangan pada pemilu 2029. Kaesang meminta seluruh struktur PSI di Jawa Tengah dibenahi dan diperkuat hingga ke tingkat Dewan Pimpinan Ranting. Ia menilai kelengkapan struktur tersebut sangat penting, baik untuk keperluan verifikasi partai pada tahun 2027 maupun sebagai modal menghadapi kontestasi pemilu 2029. Kaesang juga mengungkapkan bahwa pada pemilu 2024, PSI meraih 12 kursi di Jawa Tengah, yang terdiri dari kursi DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten dan Kota. Meski perolehan tersebut meningkat dibandingkan pemilu 2019, Kaesang menilai angka tersebut masih terlalu kecil. Ia pun menargetkan peningkatan signifikan pada pemilu 2029, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Kaesang berharap semakin banyak kader PSI yang lolos ke legislatif dan eksekutif, sehingga Jawa Tengah dapat benar-benar menjadi basis utama kekuatan PSI di masa mendatang. TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.